Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang menarik banget. Temanya adalah trik bikin setan gak punya harga diri. Masya Allah di segmen sebelumnya kita udah tahu ya ternyata bersedekah bisa membuat setan kehilangan harga dirinya. Baik kira-kira apalagi selanjutnya? Nah sebelum kita lanjutkan saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai pura-pura kesurupan. Ngapain sih yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Oh, dari dulu tuh aku selalu bertanya-tanya gitu Bib ya bener gak sih orang kesurupan itu karena alhamdulillah jangan sampai gitu ya aku kesurupan gak pernah. Tapi emang bener gak sih Bib katanya ada trik nih bahkan doa dari malaikat Jibril yang apabila dibaca ini bisa membuat para jin dan setan super jahat bisa gak punya harga diri. Aku penasaran Bib, mohon penjelasannya guru silakan. Ya akhir Afwan, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Akang Midrat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh malaikat Jibril untuk mengusir yang namanya jin, setan, dan antek-anteknya. Agar apa? Agar Allah lindungin kita, Allah jaga kita, dan Allah selamatkan kita. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setan lari terbirit-birit dari rumahmu ketika engkau membacakan Quran surat Al-Baqarah. Ketika engkau baca Quran surat Al-Baqarah, setan semuanya lari dalam rumahmu. Tapi di sini juga diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, doanya kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu A'udzu biwajhillahil karim biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tamat wa bikalimatillahi tammat allati allati la yujawizuhunna barrun barrun wala fajirun wala fajirun min syarrin min ma syarri yanzilu ma minas yanzilu samai minas samai wa min syarri wa min ma syarri ya'ruju ma ya'ruju fiha fiha wa min syarri wa min syarri ma dhara ma dhara fil ardi fil ardi wa min syarri wa min syarri yakhruju minha ma yakhruju minha wa min syarri wa min syarri fitanil laili fitanil laili wan nahari nahari wa min syarri wa min syarri tawarraqil lail tawariqil lail wa min syarri wa min syarri tawarriqil lail tawariqil lail wa min syarri wa min syarri kulli tariqi tariqi ila tariqan illa tariqan yatruku yatruku bi khairin bi khairin ya rahman. ya rahman. Artinya ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan menyebut namamu, dengan zat yang maha mulia, dengan kalimat-kalimat yang mulia, yang tidak ada orang dimanapun yang bisa menggangguku. Tidak ada orang baik ataupun orang durhaka yang melampauinya daripada keburukan, yakni yang turun dari langit, keburukan yang turun dari langit, keburukan yang naik dari langit, dan keburukan daripada apapun yang masuk ke dalam bumi, dan keburukan yang keluar daripada bumi, dan dari fitnahnya siang ataupun malam, dan juga petaka-petaka malam, dan keburukan yang datang kepada dirinya, yang datang membawa keburukan-keburukan, maka selamatkanlah kami ya Allah. Dan juga ketika membawa kebaikan, jadikanlah kebaikan di dalamnya. Wahai zat yang maha penyayang, lindungilah aku dan keluarga aku dan orang-orang yang dalam rumahku, sehingga Allah berikan keselamatan. Amin ya Allah. Insya Allah kalau kita hafal, kita bacakan itu, kita dapat keselamatan Habib ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah. Bu, masih semangat gak Bu? Masih dong. Nah Masya Allah. Baik Bu, biasanya kita akan kasih kesempatan buat ibu, buat jamaah untuk bertanya. Tapi sebelumnya, sekarang kita masuk dulu ke dalam segmen Ustadz Bertanya. Masya Allah. Baik Ustadz Maulana silakan mau bertanya sama siapa? Saya mau tanya, silakan berdiri. Boleh, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah dari Majelis Ta'lim Baitul Muslimat Citra Gading Serang. Wih, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat majelis taklimnya dari Serang, Banten ya. Saya mau tanya, Silakan. coba Adinda baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanah Rasul.
Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Gufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tahu nggak? Kenapa saya tepuk tangan dong? Tepuk tangan dulu dong. Tahu nggak kenapa saya suruh Kenapa baca? Ustadz disuruh baca Kenapa 2 saya ayat suruh baca? terakhir dari surat Al-Baqarah? Tahu nggak? Karena itu adalah cara supaya setan tidak ada harga dirinya. Kalau siapa yang bacanya, maka tidak akan bisa digoda sama setan. Oh gitu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya Ustadz? Kasih, bagus banget Baik, ya. Masya Allah. Terima kasih. Boleh silakan. Oh ternyata Ustaz. Oh pantesan. Ustadz gak salah pilih ya. Salah pilih. Dari An-Nu'man Ibnul Bashir, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis kitabnya sebelum menciptakan langit dan bumi dalam jangka 2000 tahun. Berapa Bu? 2000 tahun. Dia menurunkan 2 ayat darinya, dengan keduanya tidaklah ayat-ayat itu dibaca di dalam sebuah rumah selama 3 malam dibaca, melainkan setan tidak ada yang berani mendekati. Hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Turmizi. Ketahuilah jamaah. Jamaah. Baca 2 ayat ini selama 3 hari berturut-turut. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Usman mengenai membaca surah Al-Baqarah. Nah, ini ada lebih praktis lagi. Cuma 3 malam berturut-turut kita baca. Kalau tadi Habib Usman atamkan surah Al-Baqarah, setan tidak akan berani masuk. Nah, kalau ada rumah 3 hari berturut-turut kita bacakan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir, maka tidak akan mungkin setan bisa masuk ke rumah itu. Dan ingat, dan siapa yang membacanya, dia akan mendapatkan kemuliaan, kebaikan. Nah, tahu nggak? Tahu nggak? Setan itu merasa gagal. Mau menggoda nggak bisa. Karena bagaimana mau bisa menggoda? Kita kan di dalam rumah. Bagaimana dia bisa menggoda? Yang paling mudah menggoda ketika kita satu di dalam rumah, ketika tidur, ketika makan, ketika kita beraktivitas dalam rumah. Itu paling mudah setan menggoda. Dan ingat, dosa yang paling mudah kita lakukan ketika kita berada dalam rumah karena tidak ada yang lihat. Maka dari sinilah setan merasa hilang harga dirinya. Karena barang siapa yang membaca 2 ayat ini dari surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir, maka harga diri setan hilang karena tidak bisa menggoda manusia. Karena dari ayat ini akan mengantarkan kita mendapatkan kemuliaan. Amin amin ya Allah ya Dan Allah. perlindungan. Baik, Masya Allah. Jadi kita kalau misalnya bacakan itu, kalau misalnya banyak gangguan di rumahnya. Ya, Suka ada bacakan. suara-suara, suka ada penampakan. Itu apa tuh? Bacakan cepat. Ada ibu di ujung itu hampir jatuh Ustaz. Masya Allah. Hati-hati Bu, pegangan Bu. Baik, Masya Allah. Jamaah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah tadi kan Ustadz udah bertanya sama jamaah yang ada di studio. Nah sekarang saatnya saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik Ibu Bapak yang mau bertanya boleh angkat tangannya biar nanti saya tunjuk. Aduh malu-malu ini coba siapa yang mau bertanya kapan lagi loh. Bisa nanya langsung sama guru kita. Baik. Ibu silahkan, tadi angkat tangannya paling semangat. Boleh kenalan dulu Ibu, boleh berdiri, namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidak Nunung dari Majelis Taklim Baitul Muslimin
Citra Gading, Cipocok, Serang, Banten. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk majelis taklimnya. Silakan Ibu, mau bertanya sama siapa? Mau tanya Ustadz Sam. Ustadz Ya, Bu. Syam, Kalau Baitul baik. Muslim itu majelis taklim bapak-bapak. Muslim. Baitul. Ustadz mau bertanya dong. Ini ada zikir yang pendek, singkat. Siap. Tapi kalau dibaca, zikir ini bisa menjatuhkan setan atau jin. Jatuhkan harga dirinya. Harga dirinya hancur sehancur-hancur. Bener, Bu. Yeay. Jangan yang Siap. panjang-panjang Ibu biar kita bisa hafalin. Setuju saya Bu. Kemudian bisa meratakan punggungnya, mematahkan Wah, punggungnya pula keren jika banget. zikir itu dibaca. Aku jadi Smackdown. pengen. Jadi bagaimana ini? Baik Ibu, terima Cukup kasih. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruku langsung boleh dijawab aja silakan. Izin guru-guru kami Habib Utsman Ustaz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Nuh ayat 10 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Zikir ataupun sesuatu yang patut untuk kita dawamkan tidak lain dan tidak bukan adalah istighfar. Tapi ada lagi selain istighfar yang bisa mematahkan punggungnya syaitan atau menjatuhkan harga dirinya sesuai dengan tema kita hari ini. Apa itu? Nabi SAW bersabda, bacalah La ilaha illallah. Nama bacaannya tahlil. Kalau rame-rame namanya tahlilan. Jadi apa hukumnya tahlilan? Bagus. Kalau sendiri namanya baca tahlil. Tapi kalau rame-rame ada acaranya namanya tahlilan. Subhanallah. Maka la ilaha illallah. Dan juga baca apa kata Nabi? Dan bacalah astaghfirullah. Dan bukan hanya membaca kata Nabi, perbanyaklah. Kenapa kalau diperbanyak? Maka iblis akan berkata, aku membinasakan anak Adam dengan dosa. Dan mereka membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan astaghfirullah. Sehingga dikatakan salah satu keutamaan atau fadilah yang terdapat daripada kalimat la ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. Barang siapa, kata Nabi, membaca la ilaha illallah dengan dia ta'zim kepada Allah. Benar-benar bukan hanya lisannya la ilaha illallah, tapi hatinya ikut. Dan kalimah ini didawamkan masuk ke relung hatinya yang paling dalam. Siapa yang membacanya, maka akan menghapuskan 4.000 dosa besar. Subhanallah. 4.000 subhanallah. Kalau yang berzikir itu bukan hanya lisannya, tapi hatinya. Iya. Tapi hatinya ikut berzikir. Hatinya Itu berzikir. sekali aja udah menghapuskan 4.000 dosa. Kalau hatinya ikut. Tapi kalau kita kan biasanya lisan saja hati tidak ikut tuh. Itu pun sudah mematahkan punggungnya iblis. Oh termasuk juga ya. Iya, jadi Masya kalimah Allah. la ilaha illallah. Usahakan lisan dan kalbu bersambung karena itu yang paling bermanfaat. Nah. Beserta lisannya banyak astagfirullah. Masya Allah, ini sebenarnya bisa kita lakukan di mana saja ya. Jadi senjatanya iblis Ya. itu dosa, membuat kita berdosa. Betul. Tapi senjatanya kita adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan benar-benar jangan minta selain Allah. Nah, kemudian istighfar. Waduh, Masya Allah. Ini kayaknya bisa dilakukan sama siapa aja ya. Siapa aja, Baik, insya Guru. Allah. Terima kasih Sama-sama, Guru. Masya Ustaz. Allah. Baik jamaah, Masya Allah luar biasa tema kita hari ini. Nah jamaah yang ada di rumah juga pasti penasaran kan kira-kira apalagi sih trik supaya bikin setan gak punya harga diri. Nah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.